Bisakah kita mendapat pertolongan saat kita berdiam diri atau kita tidak ngapa-ngapain tapi kita mendapat pertolongan atas semua masalah yang kita hadapi? Ya, mungkin banyak orang berpikir nggak mungkin lah kita mendapat pertolongan. Untuk mendapat pertolongan itu harus berusaha. Nah, tetapi kita akan membahasnya ya sambil ngopi. Yang belum ngopi silakan buat kopi dulu, lalu kita lanjutkan materi pembahasan kita. Kenapa ini menggelitik? Kenapa ini menjadi materi kita bersama untuk kita pikirkan, untuk kita kritisi, untuk kita lakukan kalau memang itu bisa kita lakukan. Karena ini ada suatu prinsip yang zaman bahula lah kitanya, bahwa nanti ada suatu statement, suatu ucapan yang populer, yaitu nantikanlah dengan diam pertolongan dari Tuhan. Jadi ini jadi kontroversi. Mungkin bagi para rohaniawan yang pernah membahasnya itu nggak bisa begitu. Masa cuma berdiam diri Tuhan datang menolong ya. Tetapi ini juga jadi perdebatan kami ya, saya teman-teman ya, sebelum akhirnya ini diunggah menjadi sebuah materi di dalam channel ini ya, di dalam pembahasan secangkir kopi pahit. Jadi prinsipnya begini, sebenarnya ketika kita mempercayakan diri kita ya, kita mempercayakan diri kita ya kepada segala sesuatu ya kepada siapa, misalnya kepada Tuhan atau kepada siapapun, itu kita sebenarnya ketika kita ditolong kita harus berdiam diri. Nah, nanti kita bahas contoh-contoh. Ini kebenaran itu harus berdasarkan fakta, bukan asumsi, bukan teori ya kan. Begini, kalau kita sakit, kita butuh pertolongan dokter. Ya, kita perlu operasi. Nah, bagaimana kita teriak-teriak nggak mungkin, atau kita kesakitan nggak mungkin. Ya sudah, berserah saja di operasi dan kita tidak ngapa-ngapain ya kan. Sebelum operasi sampai setelah operasi kita nggak ngapa-ngapain. Percayakan semuanya kepada dokter yang mengoperasi kita. Nah, itu yang dimaksudnya adalah dengan diam. Nah, dalam praktek sehari-hari ini kan analogi dengan dokter. Itu kan kenyataan, fakta begitu. Dalam kenyataan sehari-hari juga demikian gini. Ada orang tidak bisa berenang terus jatuh dari perahu, dia mau tenggelam. Nah, biasanya si penolong itu akan segera mengejar ya, menyeburkan diri untuk menolong. Nah, tetapi biasanya orang yang ingin tenggelam, dia tidak bisa berenang, dia tuh ngamuk-ngamuk, dia itu coba-coba mau cari pegangan segala macam, dan itu sebenarnya menyulitkan, dan itu si penolong ini bisa tenggelam. Nah, bagaimana si penolong ini bisa menolong orang yang mau tenggelam? Yaitu dengan cara dipukul supaya pingsan. Nah, kalau sudah pingsan, si penolong ini akan menyeret ya, membawa berenang orang itu sampai diselamatkan. Nah, itu banyak kejadian ya, memang secara teorinya, tekniknya ya begitu, dibuat pingsan lah orang yang mau tenggelam ini, yang meronta-ronta, karena dia harus dibuat diam baru bisa ditolong. Jadi kalau dia tidak diam, dia tidak bisa ditolong karena memang dia tidak bisa berenang. Dan saudara bisa tonton kejadian-kejadian ini ya, ada di film-film, di semua kejadian nyata juga seperti itu, bahwa untuk menolong orang yang tidak bisa berenang ya, ketika dia mau tenggelam ya harus dibuat pingsan supaya dia diam. Kalau dia diam baru bisa diselamatkan. Tetapi kalau dia tidak diam, dia tidak mungkin diselamatkan. Itu adalah contoh real kedua. Nah, kenapa untuk mendapat pertolongan, untuk bisa diselamatkan, kita itu harus berdiam, harus tidak meronta dan segala macamnya. Nah, itu yang hal yang yang real ya. Ada lagi ya, ini sangat diam lagi. Jadi banyak orang berpikir bagaimana menjernihkan air, apakah di bak mandi, apakah di kolam atau di gelas. Nah, biasanya orang berpikir, wah, kita harus membuat filter, kita harus membuat aliran penampungan, ditampung dulu sana sini sampai akhirnya kita menjadi mendapatkan air yang jernih ya. Tapi ada yang cara paling mudah menjernihkan air adalah tidur. ya, yaitu tidak melakukan apa-apa, ya menunggu saja air itu menjadi jernih. Jadi gimana caranya? Masukkan air ke dalam bak mandi misalnya, air kotor, sudah masukkan, sudah tutup kerannya, sudah penuh terisi, sudah, jangan diapa-apain, tinggal tidur. Nah, ketika kita bangun ya beberapa jam kemudian kita akan lihat airnya jernih karena kotorannya akan
mengendap. Demikian juga saya petani ikan. Untuk menjadikan airnya sudah masukkan saja ke kolam, tunggu sampai besok, dan besok juga airnya jernih semua, ya kan? Dan kotorannya itu bisa dibuang dengan ya kalau di bak mandi ya bisa disifon, ya istilahnya diambil kotorannya saja atau diambil airnya saja yang jernih. Jadi prinsip ini sebenarnya ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin menyelesaikan masalah, kadang kita berontak, kita sibuk sana sini ya, tapi lupa bahwa ada cara yang paling efektif adalah cara dengan berdiam diri, cara tidak melakukan apa-apa untuk kita mendapat penyelesaian masalah atau kita mendapatkan pertolongan. Nah, dalam prinsip agama Tao atau ya kebudayaan Cina itu namanya disebut Wu Wei, kekuatan untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita sebenarnya bisa menyelesaikan masalah, gitu kan. Jadi kemarin saya ceritakan ya episode yang lalu itu ketika ada orang menghina kita atau ada orang marah sama kita, terus kita diam aja, maka masalah selesai. Gitu kan. Atau kita diam saja, tidak melakukan apa-apa, tidak menjawab, tidak marah segala macam, maka selesai. Tapi ketika kita bereaksi, akhirnya terjadi perkelahian, mungkin akan terjadi pembunuhan. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, justru kita beribadah jadinya. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, masalah itu bisa selesai dengan sendirinya. Ketika kita tidak meronta, tidak lari sana sini untuk cari pertolongan, ya masalah itu bisa diselesaikan karena kita mempercayakannya kepada Sang Pencipta kita, ya, kepada penolong kita, ya, seperti yang tadi orang berenang. Nah, saya punya pengalaman unik yang berderai-derai air mata selama 4-5 hari. Itu ketika saya tidak punya uang, lalu saya kerja, dan pulang kerja saya dapat informasi anak saya masuk rumah sakit karena DBD. Masalahnya saya nangis, kenapa? Karena tidak punya uang 1 rupiah pun, ya. Jadi apa yang saya lakukan adalah berdiam diri dan berdoa dengan air mata, karena ya kondisinya sudah parah, sudah batuk darah dan ya keluar darah dari hidung dan mulut. Jadi ini parah sekali dan saya tidak punya uang. Lalu istri saya tidak punya uang, kami tidak punya BPJS kesehatan karena nunggak lama-lama dan mau dibayar ternyata waduh nggak sanggup lagi, kondisi keuangan lagi minim. Jadi yang kami saya lakukan adalah berdiam diri, mohon Tuhan bekerja. Ya, kita minta tolong sama Tuhan. Kita tidak minta tolong sama orang. Tetapi informasi anak saya yang kena DBD dan harus masuk rumah sakit itu menghabiskan uang hampir 9 juta selama 5 hari ya. Dari puskesmas 1 hari, di rumah sakit 4 hari. Nah, uangnya dari mana? Ya, dari hasil saya berdiam diri sama istri saya di rumah sakit, nggak ngapa-ngapain. Jadi ya, tapi ada cara Tuhan ya, bukan nggak ngapa-ngapain, ada cara Tuhan bahwa informasi anak saya sakit itu diketahui sama saudara, sama temannya istri, akhirnya disebarkan gitu kan. Wah, Michael sakit DBD gini kan. Ya kita tidak tahu gimana caranya, tetapi selama 4 dan hari kelima itu kita selalu mendapatkan orang ya yang memberikan kami kecukupan akan keuangan gitu kan. Waktu itu saya saya tidak melakukan apa-apa, cuma di rumah sakit berdoa dan menangis, tidak tahu mau bayarnya pakai apa, tetapi anak ini harus diberikan pertolongan. Nah, itulah akhirnya ketika kita berdiam diri, kita nggak nge-WA saudara, nggak nge-WA teman-teman, tolong dong doain, nggak seperti itu, tolong dong kami pinjam uang, nggak seperti itu. Yang pertama saya lakukan adalah, pertama kali ya yang saya usahakan adalah panggil adik saya, ngomongin bahwa saya tidak punya uang, kamu punya uang nggak? Ya, kebetulan ada teman saya datang juga di situ. Ya, dia bilang ya kita harus menjual sesuatu karena sama-sama tidak punya uang dan tidak terselesaikan masalahnya. Ya sudah, berdoa lagi, berserah saya kepada Tuhan bagaimana bahwa saya dapat membiayai rumah sakit itu kan. Nah, ternyata Tuhan kirimkan orang-orang yang bahkan ya sampai istri saya kaget, bahkan orang-orang yang datang ke kita itu seperti orang kondangan, kita tidak kenal. Setiap hari ada saja orang yang datang yang wah, yang dari Bekasi, dari Jakarta, dari mana, yang wah ini siapa kita malah nggak tahu ini perwakilan saya juga bingung kenapa itu bisa terjadi. Dari situ kami belajar bahwa
ketika kita mengalami masalah yang tidak bisa kita selesaikan, ya, yang menjadi pusing ya kalau dipikiran gimana uangnya, gimana cara mengobatinya anak saya ini, ya mungkin saya bisa stres kalau saya pikirin terus. Tapi akhirnya saya cuma bisa berdoa, diam di rumah sakit, ya sudah rawat saja, toh yang merawatnya juga dokter, ya perawat-perawat, supaya dia bagaimana bisa sembuh, dan keuangannya Tuhan yang menyediakan. Ini yang luar biasa ketika saya, istri, anak berserah. Jadi setiap pagi kami hanya bisa berdoa. Kalau anak saya batuk dan muntah darah, ya kita cuma bisa nangis ya, minta pertolongan Tuhan. Ya dokter sudah berusaha, semuanya udah percayakan saja gitu kan, kesembuhannya itu kepada Tuhan. Bagaimana keuangannya untuk mencukupkan biaya rumah sakit juga kepada Tuhan. Jadi di situ sebenarnya saya merasa, kok ternyata dengan berdiam diri, nggak usah teriak sana teriak sini, nelpon sana nelpon sini untuk pinjam uang atau minta uang. Ternyata Tuhan sediakan, ada cara ya, melalui teman istri saya lah. Jadi dia bikin status, dia nanya, oh Michael sakit. Wah, akhirnya mereka mengumpulkan uang dalam waktu 4 hari 9 juta, dan kita itu pun masih ada sisanya, yang akhirnya kita pulang karena waktu itu saya tidak punya pekerjaan, istri tidak punya pekerjaan, itu akhirnya bisa pakai makan ya. Jadi setelah pulang dari rumah sakit juga kita akhirnya masih bisa makan. Jadi saya memang tidak punya uang buat makan saja di rumah sakit, susah, sampai ada orang yang kirimin makan setiap hari. Dan ini yang luar biasa ketika kita berdiam diri dan berserah hanya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu terjadi. Nah masalahnya di dalam agama di dalam agama itu tidak diceritakan seperti itu. Harus ada usaha segala macam ya, mempercayai Tuhan ya seperti itu, ada usaha lah dikit gitu kan. Tapi kenyataannya dari rangkaian contoh-contoh peristiwa, kejadian-kejadian yang tadi, analogi-analogi yang saya sampaikan, ternyata memang kita berdiam diri itu akan mendapatkan pertolongan gitu. Sama saja ketika orang jatuh ke dalam sumur kering di dalam ya kan, dia teriak ya kan, sambil kehabisan oksigen malah mati gitu kan. Tapi dia menantikan dengan diam supaya pertolongan itu datang. Usaha boleh ya, tetapi untuk dia bisa mendapatkan pertolongan itu memang kadang hanya dilakukan dengan diam, dengan berserah diri, dengan menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta, dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada misalnya kalau sakit ya kepada dokter, serahkan saja, sudah, nggak usah dipusing pikir gimana cara mengoperasinya, bagaimana cara mengobatinya. Jangan tanya sakit enggak, jangan tanya resiko, jangan tanya seperti apa. Jadi itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan, supaya kita merenung ya. Jadi kebenaran itu berdasarkan fakta, dan fakta-fakta yang ada ya sudah begitu. Jadi memang kalau saudara mau kontroversi tentang materi ini ya silakan gitu kan, saudara tidak sependapat tidak apa-apa, tetapi secara fakta semua terjadi begitu ya. Mungkin saya pernah menceritakan bagaimana kita bisa memperbaiki hidup kita, bagaimana kita bisa memperbaiki sesuatu, yaitu dengan analogi seorang anak kecil punya mainan mobil-mobilannya rusak, lalu mobil-mobilan yang rusak itu dia serahkan kepada ayahnya supaya ayahnya betulin, terus dianya tidur. Bangun tidur, mobil-mobilan yang rusak itu sudah diperbaiki. Nah, ini mobilannya sudah ayah perbaiki, ya kalau bangun akhirnya bisa main lagi. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya adalah filosofi hidup yang harus kita yakini, yang harus kita jalani. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya banyak kerusakan, ketika kita membutuhkan pertolongan, kadang-kadang gitu kan, bukan kadang-kadang, ini harusnya ya kita memang harus berdiam diri gitu kan. Sama seperti anak kecil ya tidur saja, udah masalahnya dikasihin ke bapaknya. Nah, prinsip ini sebenarnya prinsip rohani gitu loh. Ya tidak ada prinsip dunia. Jadi prinsipnya artinya gini. Ketika kita percaya kepada Allah, bahwa Allah yang sanggup menyembuhkan, bahwa Allah yang sanggup memperbaiki hidup kita, bahwa Allah yang sanggup memberikan kita rezeki, bahwa Allah yang sanggup memberikan kita kesehatan, bahwa Allah yang sanggup memberikan kita keturunan, bahwa Allah yang sanggup menyediakan segala kebutuhan kita, apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, ya kita berserah saja gitu kan. Ya, tapi jangan pengen makan tapi saudara tidur seharian nggak dapat rezeki. Jadi masalah rezekinya nanti ya Tuhan lakukan, jadi tidak usah dipikirkan, tidak usah dibikin stres gitu, lakukan saja gitu kan. Ya, jadi ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kan kita tidak perlu kepo. Udah benar belum?
kok kapan rezekinya datang? Tuhan, hari ini harus datang loh jam 2, kami lapar gitu. Ya sama aja saudara ke bengkel menyerahkan motor yang rusak, lalu si teknisinya itu kita tanyain terus tiap menit, ya itu sama seperti, nah itulah manusia gitu, itulah kita yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ketika kita punya iman, kita punya keyakinan, ya kita menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, lalu ya sudah berdiam diri dan nanti juga akan datang pertolongan. Jadi prinsip ini ya mungkin orang bilang ini Taoisme, itu agama, ya sebenarnya itu yang tadi saya ceritakan, nanti karena dengan dia pertolongan dari Tuhan itu sudah ditulis oleh Daud yaitu hampir 2000 tahun sebelum Masehi. Dan saya nggak tahu Tao itu, lupa apakah sudah Masehi atau sebelum Masehi. Jadi prinsip itu mendunia, bahkan di filosofi Yunani, filosofi manapun itu ada, ya kan. Jadi bukan Daud meniru ajaran Tao atau ajaran Tao meniru Daud, karena itu terbentang jarak dan waktu yang sangat jauh. Jadi emang ada prinsip yang harus kita jalani, yang kita harus lakukan. Yuk, mari kita belajar berserah hanya kepada Allah ya. Kalau di dalam Muslim itu menjadi Muslim, bukan beragama ya, bukan menjadi pengikut Muhammad maksudnya. Menjadi Muslim itu adalah orang yang berserah. Itu sebenarnya pengertian yang benar, bukan jadi pengikut sekte ini sekte itu ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Ketika kita berserah menjadi Muslim lah ibaratnya, kalau di dalam bahasa Arab ya, atau menjadi surrender ya, berserah, menyerahkan segala sesuatunya kepada yang Maha Kuasa, itulah yang benar gitu kan ya. Atau kita memiliki Tuhan ya, bukan memperbudak Tuhan, tapi memiliki Tuhan, sehingga dialah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Ketika dia berkuasa dalam kehidupan kita, berdaulat atas hidup kita, maka segala sesuatu akan baik-baik saja. Pertolongan itu akan datang, masalah itu akan terselesaikan. Ketika kita pikirin terus-menerus juga tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi banyak hal di dalam hidup saya, kenapa saya sampaikan seperti ini, ketika saya punya masalah dengan keuangan, ketika kita punya masalah dengan orang lain, kita masalah dengan kesehatan, kita tidak bisa mikirin, kita cari jalan keluar segala macam. Itu cuma membuat stres dan membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, coba saudara kalau banyak pikiran bisa kerja nggak? Nggak bisa kerja, ya sudah, nikmati saja dan diserahkan saja. Kita melakukan apa yang bagian kita saja ya, jangan tinggalkan pekerjaan, jangan tinggalkan merawat rumah tangga dan segala macam, ya serahkan saja masalah itu kepada Tuhan gitu kan. Sama seperti kemarin saya tidak bisa sewa rumah ya. Untuk saat ini setelah COVID justru usaha saya itu nggak bangkrut, tapi memang penurunannya drastis gitu kan. Ketika saya tidak bisa sewa rumah, ketika saya tidak bisa sewa kebun untuk saya lapak untuk jualan, saya itu berpikirnya bagaimana nyari uang. Kepikiran cuma menggadaikan motor ya, cari pinjaman ke sana, itu pikiran saya. Nah ternyata setelah saya berdiam diri terserah kepada Tuhan ya, ternyata saya tidak membutuhkan uang untuk sewa rumah dan tidak membutuhkan uang untuk sewa kebun, ya kan. Apa yang terjadi? Ada orang kasih saya rumah untuk ditinggali, ada orang kasih saya kebun untuk diisi. Jadi jangan berpikir atau masalah itu selesai dengan cara kita, tetapi ketika kita serahkan kepada Allah, maka Allah sendiri akan menyelesaikan dengan caranya sendiri, ya kan? Enak kan saya? Sekarang saya tidak perlu mikirin uang tiap tahun untuk sewa rumah dan sewa kebun. Ya, 10 tahun terakhir kan saya bulan ini harus bayar sewa rumah, bulan ini harus sewa kebun, gitu kan? Gitu terus selama 10 tahun. Tetapi setelah lewat dari 10 tahun ini, tahun ke-12, justru saya tidak perlu mikirin lagi ya, gitu kan. Itu luar biasa kan, yang tidak perlu pikiran bagaimana penghasilan untuk sewa. Nah ternyata ada orang yang Tuhan kirim untuk berbaik hati, sehingga saya tidak perlu lagi mikirkan bagaimana sewa kebun, bagaimana sewa rumah, bagaimana kami bisa tinggal. Jadi itu yang saya sampaikan, ketika diserahkan kepada Sang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita, dan kita menantikan dengan diam pertolongan dari Dia, maka semuanya itu akan beres dan baik-baik saja. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan lakukan seperti yang saya lakukan. Ada lakukan, bukan diomongin, bukan diceritakan, tetapi memang dilakukan. Bagaimana kita harus berdiam diri supaya kita mendapat pertolongan. Dan
pertolongannya itu, caranya itu terserah kepada Yang Maha Kuasa bagaimana dia bisa menolong kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat.